Hello everyone, have you ever heard about the words conditional sentence? Apakah kalian pernah mendengar kata conditional sentence? Saya yakin 100% pasti kalian pernah mendengar atau pernah membaca atau mungkin pernah melihat kata conditional sentence. Tapi yang menjadi pertanyaan, apakah kalian tahu penggunaan conditional sentence dalam bahasa Inggris? Karena yang kita ketahui conditional sentence itu ada 4, yaitu zero conditional, first conditional, second conditional, and third conditional. Kalian mau tahu lebih jelas bagaimana menggunakan conditional sentence dalam penggunaan setiap harinya? Tetap stay tune bersama dengan saya, Mr. Delvin. Kembali lagi dengan saya, Mr. Delvin. Kita akan membahas conditional sentence. Ya, di sini kita akan membahas lebih detail bagaimana dan kapan kita menggunakan conditional sentence, baik itu zero conditional, first conditional, second conditional, and third conditional. Oke, saya akan berikan contoh kalimat. If I get sick, I go to the doctor. If I get sick, I will go to the doctor. If I got sick, I would go to the doctor. If I had got sick, I would have gone to the doctor. Oke, bisa diperhatikan ya, apa yang menjadi perbedaan baik kalimat pertama, kalimat kedua, kalimat ketiga, dan kalimat keempat. Jadi kalimat yang pertama itu adalah zero conditional, kalimat yang kedua adalah first conditional, kalimat yang ketiga adalah second conditional, dan kalimat yang keempat adalah third conditional. Jadi bisa dilihat ya perbedaannya, di mana letak perbedaannya. Sekarang bagaimana kita membedakan keempat conditional ini dan kapan kita menggunakannya. Oke, kita akan bahas satu persatu. Kita mulai dari zero conditional. If I get sick, I go to the doctor. Pada posisi ini, ketika kita menggunakan zero conditional, itu ketika kita mengatakan sesuatu yang menjadi kebiasaan, ataupun itu adalah sebuah kebenaran, ataupun itu adalah sebuah fakta. Jadi kalau saya sakit, saya pergi ke dokter. Bisa jadi ini sudah menjadi suatu kebiasaan atau fakta bahwa kalau saya sakit, saya pergi ke dokter. Itu adalah situasinya. Rumusnya adalah if plus simple present, koma. Kalau kita taruh if-nya di depan, itu setelah klausa pertama itu ada koma dan dilanjutkan dengan kalimat berbentuk simple present juga atau present simple. Oke, sekarang kita bahas first conditional. If I get sick, I will go to the doctor. Situasinya, kalau saya sakit, saya akan pergi ke dokter. Apakah mungkin? Bisa saja. Kalau saya sakit, saya akan pergi ke dokter. Seperti itu. Ya, di sini rumusnya adalah if simple present the same like the previous one, sama kayak zero. Bedanya setelah itu adalah present future. I will go to the doctor. Saya akan pergi ke dokter. Oke, berikutnya adalah contoh second conditional. Ya, if I got sick, I would go to the doctor. Di sini biasa juga dikenal dengan unreal situations conditional, ya. Unreal conditional. Oke. Jadi sifatnya itu tidak nyata. Jadi ketika saya bilang if I got sick, I would go to the doctor. Di sini situasinya ya saya tidak sakit. Jadi saya tidak ke dokter, seperti itu. Ya. Jadi itu adalah
second conditional, sifatnya unreal. Rumusnya adalah if past tense atau past simple dan diikuti past future tense, ya, past future, ya, would bla bla bla. Oke, would infinitive verb, verb 1. Dan yang berikutnya adalah third conditional. Third conditional, if I had got sick, I would have gone to the doctor. Di sini formulanya atau rumusnya adalah if past perfect tense dan diikuti dengan future perfect tense, ya. Past future perfect tense. Oke. Jadi itu adalah third conditional. Third conditional ini kapan digunakan? Oke, third conditional ini biasanya ketika orang ingin mengucapkan atau menyampaikan sesuatu informasi di mana dia menyesali sesuatu yang terjadi di masa lampau. Ya, misalnya tadi, if I had got sick, I would have gone to the doctor. Di sini situasinya memang dia tidak sakit saat itu, makanya dia tidak ke dokter. Tapi kalau kalimat penyesalan itu misalnya seperti ini. If I had studied hard, I would have passed the exam. Kalau saja saya waktu itu belajar dengan giat, pasti waktu itu saya lulus ujian. Seperti itu, ya. Ini juga bisa digunakan untuk kalimat yang first conditional dan second conditional. First conditional misalnya, if I study hard, I will pass the exam. Berarti mungkin saja ini terjadi, karena ini belum terjadi kan. Jadi kalau saya belajar dengan giat sekarang, nanti saya akan lulus ujian. Sedangkan kalau di second conditional, if I studied hard, I would pass the exam. Kenyataannya apa? Ketika saya mengucapkan ini, kenyataannya berarti saya belajarnya kurang giat. Oleh sebab itu, saat saya ngomong, saya tidak lulus ujian. Oke, jadi bisa dilihat ya perbedaannya antara zero conditional, first conditional, second conditional, and third conditional. Oke, I think that's all for the explanations untuk penjelasan tentang conditional sentence. Jika ada pertanyaan, boleh berikan pertanyaan di kolom komentar. Jika Anda suka dengan video ini, jangan lupa untuk dibagikan, untuk di-share dengan teman-teman. Dan jika Anda belum subscribe, Anda boleh dukung channel ini dengan subscribe. Thank you for watching and see you again in the next video. Bye-bye.